semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kani Nurmayanti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, kelas 1A dengan NPM 24.103.111.80017. Oke, jadi di video kali ini saya membawakan materi mengenai perkembangan ilmu pemerintahan. Tetapi sebelum jauh kita membahas tentang perkembangan ilmu pemerintahan ini, saya akan mengulas sedikit mengenai ilmu pemerintahan. Nah, jadi ilmu pemerintahan itu merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilihat dari segi pengambilan keputusannya, pengelolaan, serta pengaturannya. Salah satu pakar yang bernama Inu Kencana Syafi'i, ia membuat definisi ilmu pemerintahan itu sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pemerintahan secara eksekutif, lalu pengaturannya yaitu legislatif, tentang kepemimpinan, koordinasi, dan pemerintah pusat antara pusat dan daerah. Nah, jadi kesimpulannya, ilmu pemerintahan itu tidak hanya membahas tentang kekuasaan, melainkan bagaimana pemerintahan tersebut menggugurkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat mengenai kesejahteraannya, sistem pelayanannya baik dari infrastruktur maupun non-infrastruktur. Kita masuk pada pembahasan utama mengenai perkembangan ilmu pemerintahan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kronologi ilmu pemerintahan yang terbentuk. Jadi pada awalnya ilmu pemerintahan ini hanya dijadikan sebagai basic ilmu politik. Tapi dalam jalannya hal tersebut ternyata muncul sebuah gejala-gejala. Bahkan beberapa ahli menyampaikan bahwasanya ilmu pemerintahan itu hadir sebagai penanganan terhadap munculnya gejala-gejala pemerintahan tersebut. Lalu setelahnya ilmu pemerintahan dikaitkan kembali dengan ilmu hukum karena untuk mengatasi gejala-gejala pemerintahan yang ada itu memerlukan sebuah peraturan yang memang hal tersebut berkaitan dengan hukum. Maka muncullah hukum tata pemerintahan. Nah, setelahnya diklaim bahwasanya gejala pemerintahan merupakan sebuah bagian dari ilmu hukum itu sendiri. Menangani gejala-gejala pemerintahan yang ada, lalu selanjutnya ilmu pemerintahan hadir di Prusia dan Australia pada abad 17. Dalam perkembangannya, ia dikenal sebagai Camilla Wissenschatten. Mohon maaf apabila saya salah dalam pelafalannya. Dikaitkan dengan pelaksanaan dan fungsinya, ilmu pemerintahan ini dijadikan sebagai fokus studi, tapi secara metodologis dan empiris itu belum sempurna. Lalu pada abad 18-19, ilmu pemerintahan tergantikan oleh ilmu hukum. Satu abad kemudian, Camilla Wissenschatten ini diteliti warga Amerika yang berkuliah di Jerman dan dibangkitkan kembali sehingga memunculkan ilmu baru mengenai administrasi pemerintahan, di mana kajian ini menimbulkan dampak positif karena rakyat diberi sarana untuk terlibat dalam pengelolaan sistem pemerintahan. Setelah itu, kita berpindah kepada karakteristik yang membedakan gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika. Di Eropa sendiri ada yang namanya monarki absolut dan demokrasi parlementer. Setelah menganut monarki absolut itu bertransisi ke demokrasi parlementer pada abad 19 sampai dengan abad 20. Lalu ada pemisahan kekuasaan. Sistem pemerintahan di Eropa sering melibatkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lalu di Amerika sendiri itu adanya sistem federal, di mana pemerintahan federal memisahkan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi ciri khas. Lalu ada dominasi dua partai, di mana Amerika ini didominasi oleh dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, dengan pengaruh partisipasi ketiga yang minimal. Akhir ini ada uraian mengenai perkembangan atau tahapan-tahapan ilmu
pemerintahan sendiri menurut paradigmatik dan ontologi. Paradigmatik itu mempunyai tahapan. Yang pertama paradigma 1, lalu kedua itu beralih menjadi normal science, ketiganya itu ada anomalis, krisis, lalu revolution, dan terakhir yaitu paradigma 2. Nah, secara ontologik yang pertama itu tahap pertama itu dipandang sebagai objek materia, di mana melalui sudut pandang metodologi ilmu yang ada di masa lalu. Dan selanjutnya muncullah berasimilasi, melakukan konstruksi dengan gagasan-gagasan pemerintahan yang timbul dalam setiap gejala pemerintahan yang ada. Dan yang ketiganya memperjelas identitas sebagai ilmu pemerintahan itu sendiri. Itu termasuk ke dalam sebuah disiplin ilmu. Lalu ilmu pemerintahan membuka interaksi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, setelahnya terdapat pula ilmu pemerintahan itu ada di masa pendekatan transdisiplin. Lalu terakhir, ilmu pemerintahan itu menunjukkan kemandiriannya yang utuh sebagai ilmu pemerintahan. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, termasuk dalam pelafalan kata-kata yang asing menurut saya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.